Baik, halo semuanya. Selamat datang pada pertemuan kedua di mata kuliah Pariwisata Bahari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit isu tentang ekowisata bahari. Seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan di pertemuan pertama tentang konsep pariwisata bahari, kita memiliki dua macam bentuk pariwisata bahari. Yang pertama adalah yang dalam bentuk konvensional atau biasa kita sebut sebagai pariwisata massal, dan untuk pariwisata bahari yang konsepnya adalah alternatif seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada isu ekowisata bahari. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ekowisata bahari itu memiliki dampak dari lingkungan yang ada di sekitar. Bahwa kalau misalnya teman-teman lihat wisata bahari itu kan wisata yang paling menarik kalau saat ini ya. Itu adalah wisata yang paling menarik. Kenapa? Karena memang wahana atau kegiatan-kegiatannya itu bisa sangat banyak sekali diciptakan. Namun pada prakteknya, pada kenyataannya, memang untuk wisata bahari sendiri itu terdiri dari dampak-dampak negatif yang bisa mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan. Kenapa? Karena memang wisata bahari yang diciptakan atau dikelola tanpa adanya daya dukung lingkungan, tanpa memperhatikan lingkungan sekitar, itu akan merusak lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar, seperti itu. Nah, potensi-potensi yang dikembangkan oleh pemerintah atau masyarakat lokal untuk mengembangkan wisata bahari jika tanpa pengetahuan, itu memang akan cenderung merusak lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian banyak lagi faktor-faktor yang akan terjadi. Mengapa? Contohnya yang pertama, ketika suatu daerah itu membuat wisata bahari di dalam daerahnya, masyarakatnya, nah itu akan dan wisatawan suka dengan wisata bahari tersebut, kita tidak tahu apakah daya dukung wisatawan itu akan memberikan dampak yang positif atau negatif terhadap wilayah ekowisata bahari yang telah diciptakan. Karena biasanya ada dampak-dampak negatif yang diciptakan oleh ekowisata bahari tersebut. Yang pertama contohnya misalnya ini akan menjadikan harga-harga di daerah sekitar itu menjadi sangat mahal. Kenapa? Karena dengan banyaknya wisatawan yang datang ke daerah tersebut untuk melakukan wisata, artinya penduduk atau pemerintah mungkin akan menaikkan harga-harga pokok yang ada di dalam daerah tersebut. Mengapa? Karena memang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari wisatawan. Akhirnya penduduk-penduduk di sekitar mendapatkan semacam dampak dari kenaikan harga tersebut. Contohnya misalnya di suatu daerah yang memang daerahnya bagus, kemudian memang wisatawannya banyak yang datang ke sana, wisata baharinya sangat-sangat mendukung untuk menjadikan tempat tersebut sebagai tujuan wisata oleh wisatawan, dan memiliki pakaian tradisional atau memiliki makanan-makanan tradisional yang memang disukai oleh masyarakat. Tentunya harga-harga yang ada di daerah tersebut itu akan menjadi naik. Nah, karena mengingat kesukaan atau kesenangan para wisatawan dalam daya beli mereka. Nah, tentu saja ini akan berpengaruh terhadap apa yang dikonsumsi oleh penduduk-penduduk setempat, seperti itu. Oke, bagi mereka yang memang memiliki kemampuan memproduksi sendiri itu tidak masalah, tetapi bagi mereka yang memang sifatnya konsumtif itu akan menjadi sangat masalah sekali, seperti itu. Yang kedua, memang seperti yang kita tahu bahwa wisata bahari ini sangat tergantung pada bagaimana cara wisatawan memperlakukan tujuan wisata ini sebagai salah satu tempat wisata yang memang bisa dijaga. Karena banyak sekali wisatawan yang memang sifatnya itu hanya untuk bersenang-senang, sehingga ketika mereka mengunjungi suatu tempat, contohnya misalnya pantai, itu mereka tidak memperlakukan atau mereka tidak memperhatikan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar. Karena kalau teman-teman lihat sendiri, contohnya di Batam. Nah, di Batam teman-teman bisa melihat berapa banyak sih pantai
yang merupakan objek wisata bahari yang kemudian didatangi oleh wisatawan yang akhirnya mereka itu memang terawat dengan baik gitu. Yang artinya objek-objek wisata ini memang terawat dengan baik. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sedikit sekali wisata bahari yang bisa terawat dengan baik karena para wisatawannya tidak terlalu memperhatikan keadaan lingkungan sekitar seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang memang menjadi isu atau sesuatu yang sering dibahas oleh pakar-pakar pariwisata, bahwa dilematisnya ketika kita membuat satu tujuan wisata tetapi memang tujuan wisata itu tidak menjadi salah satu tempat untuk kita bagi masyarakat untuk memperhatikan lingkungan tersebut, itu akan menjadi salah satu ancaman bagi lingkungan. Nah, ini akan prosesnya atau dampaknya akan panjang sekali seperti itu. Nah, kemudian ini ya yang tadi. Kemudian, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah, ini adalah salah satu hasil penelitian dari seorang peneliti tentang negara industri dan negara berkembang tentang suatu arus pariwisata. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di situ bahwa ada alur balik untuk barang dan jasa impor kepemilikan asing. Kemudian di situ kita lihat bahwa penyelenggara operator wisata, hotel, pemandu itu penyelenggara operator wisata itu mencapai 5-10%, kemudian hotel itu mencapai 10-30% untuk wisata sendiri ya pemesanannya di negara berkembang. Di negara industri. Kemudian pemandu itu memiliki kontribusi sebanyak 1-5%. Nah, teman-teman bisa lihat di sendiri ada biaya masuk atau izinnya. Nah, di situ bisa masuk pada infrastruktur, kemudian riset atau pemantauan, kemudian jasa sosial untuk komunitas, sekolah, ibadah, rumah ibadah, kemudian bisa untuk promosi, kemudian administrasi dan pegawai, program edukasi, kemudian penerimaan pemerintah. Nah, kita bisa lihat dari sini ini adalah salah satu penggunaan yang dilakukan oleh negara industri dan negara berkembang. Nah, ini adalah aliran ekonomi real dari pariwisata pada negara maju dan negara berkembang. Jadi, arus ekonominya seperti ini, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, sebenarnya untuk wisata bahari sendiri harusnya kita memiliki konsep pengelolaan karena memang semuanya sudah diatur. Nah, ketika satu ekowisata bahari atau pariwisata bahari itu memiliki dan menjalankan konsep pengelolaan tersebut, seharusnya pengelolaan dan bentuk dari ekowisata bahari itu akan memperhatikan lingkungan itu sendiri, lingkungan sekitar. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di perumusan ekowisata bahari ada yang pertama adalah perumusan ekowisata bahari. Nah, jadi untuk memberikan hasil yang baik, nantinya pada ekowisata bahari tersebut kita harus melakukan perumusan ekowisata bahari dengan sangat matang. Artinya ini harus kita rencanakan dengan sangat baik, bagaimana konsepnya, kemudian bagaimana dampak terhadap lingkungannya, sosial masyarakatnya seperti apa, kemudian jangka panjangnya seperti apa, nanti pemeliharaannya seperti apa. Jadi perumusan ekowisata bahari ini benar-benar harus kita rencanakan dengan sangat baik karena ini adalah konsep awal dari sebuah pengelolaan nantinya. Nah, kemudian mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari ekowisata bahari. Kalau dalam suatu daerah ternyata dampaknya itu positif, misalnya contohnya ketika dari konsep yang sudah dibuat itu akan menimbulkan dampak yang positif bagi daerah tersebut. Nah, itu akan memberikan kesempatan bagi pengelola untuk mengelola wisata bahari tersebut. Contohnya misalnya seperti ini. Dalam satu daerah, itu daerah tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata bahari. Kemudian dilihat dampak positifnya. Dampak positifnya ternyata dari yang kita pertimbangkan,
daerah tersebut jika dijadikan ekowisata bahari akan memperbaiki struktur lingkungan yang ada di sekitar, karena potensi-potensinya yang ada ternyata tidak dikembangkan oleh masyarakat atau penduduk yang ada di daerah tersebut. Mungkin karena kurangnya pengetahuan bagi para masyarakat yang ada di sana. Nah, ketika dikelola itu akan memberikan dampak positif, yaitu lingkungan di sana akan menjadi lebih terkelola dengan baik. Nah, kemudian ada nggak dampak negatifnya? Misalnya dampak negatifnya akan merusak lingkungan di sana. Jika memang merusak lingkungan di sana, artinya harus menebang banyak pohon, kemudian harus merugikan masyarakat atau warga di sana. Lebih baik setelah dipertimbangkan tidak perlu kita lakukan pengembangan dari ekowisata bahari. Kemudian perencanaan permasalahan kebijakan ekowisata bahari. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan dalam pengelolaan ekowisata bahari nantinya. Kemudian penilaian kerangka kerja, legislasi dan pengawasan dalam membangun ekowisata bahari yang berkelanjutan. Karena sebenarnya untuk membangun suatu ekowisata bahari diperlukan kerangka kerja yang baik. Jika memang tersusun dengan sistematis, kemudian terukur, itu kita mudah melakukan penilaian kinerja seperti itu. Dan semua undang-undang yang berlaku itu harus kita taati atau tepati. Jadi kita merujuk pada peraturan-peraturan yang ada dalam membangun ekowisata bahari yang berkelanjutan. Karena teman-teman, sejatinya ekowisata bahari itu tidak sama dengan wisata-wisata yang lain. Contohnya misalnya wisata sejarah. Kalau kita membangun wisata sejarah mungkin akan lebih mudah. Kenapa? Karena mungkin kita tinggal membangun satu museum. Pengelolaannya akan lebih mudah karena ada di dalam gedung. Sementara wisata bahari ini berhubungan dengan lingkungan. Karena berhubungan dengan lingkungan ini, ancamannya sangat banyak sekali, sehingga wisata bahari ini memerlukan konsep pengelolaan yang benar-benar rapi dan baik seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, metodologi penentuan daya dukung lingkungan ekowisata bahari. Bahwa setiap pengelolaan atau ketika kita ingin membuat satu wisata bahari itu harus didukung oleh lingkungan ekowisata bahari tersebut. Jadi teman-teman, ini adalah 5 konsep pengelolaan pada ekowisata bahari yang bisa teman-teman pelajari. Nah, jika ada yang kurang dimengerti, teman-teman bisa melihat kembali di buku pegangan yang sudah saya berikan. Nah, pada pertemuan kali ini, seperti biasa, saya akan memberikan tugas berkelompok, yang mana tugas berkelompok ini akan dikerjakan dalam waktu 3 hari, sama seperti tugas yang sebelumnya. Tugas kelompok ini adalah lanjutan dari tugas-tugas yang sebelumnya. Oke. Baik, nah teman-teman, sekian saja presentasi dari saya tentang isu ekowisata bahari. Semoga dapat diterima dengan baik. Nanti teman-teman bisa melihat pada laman tugas bagaimana tugas yang akan saya berikan, dan kemudian teman-teman jika ada sesuatu yang kurang jelas, teman-teman bisa melihat di buku pegangan yang saya berikan. Kemudian teman-teman juga bisa bertanya kepada saya langsung seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.